Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azratul Lutfiyah. Saya dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku dan Komunikasi Organisasi Pendidikan yang diampu oleh Bu Siti Aminah, MPD. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Di sini materi saya memiliki 6 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses keputusan manajer untuk mengevaluasi keuntungan relatif dari beberapa alternatif struktur tugas dan wewenang. Yang kedua adalah apa yang dimaksud analisa spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga ada bagaimana mekanisme spesialisasi kerja hingga terbentuk departementalisasi. Yang keempat ada apa saja jenis dan tujuan departementalisasi. Yang kelima, apa yang dimaksud analisa efektivitas komunikasi sehubungan dengan banyaknya bawahan dalam wewenang seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah apa makna dari pelimpahan wewenang. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang proses pengambilan keputusan manajer untuk mengevaluasi keuntungan relatif dari beberapa alternatif struktur tugas dan wewenang. Di sini sudah ada 6 proses pengambilan keputusan oleh manajer. Yang pertama adalah perumusan masalah. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu merumuskan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi pemimpin atau manajer tersebut harus bisa merumuskan satu persatu masalah yang ada pada organisasi selama organisasi tersebut terbentuk. Yang kedua ada pengumpulan dan penganalisisan data. Nah, pemimpin itu diharapkan dapat mengumpulkan data dan menganalisisnya yang bisa membantu memecahkan masalah yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, ada pembuatan alternatif kebijakan. Nah, ini pemimpin atau manajer membuat sejumlah alternatif yang diperkirakan akan menjadi jawaban dalam pemecahan masalah. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif berserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Yang keempat ada pemilihan salah satu alternatif terbaik. Jadi sesudah membuat alternatif kebijakan kan ada banyak, jadi harus disaring sehingga terpilih satu alternatif yang terbaik begitu. Yang kelima ada pelaksanaan keputusan. Nah, dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif dari keputusan yang sudah terpilih tersebut. Yang keenam ada pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Nah, setelah keputusan dijalankan, seharusnya pemimpin dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Nah, begitu. Jadi ada penilaian ulang gitu. Penilaian ulang itu perlu diadakan. Tentunya dalam pengambilan keputusan, manajer atau pemimpin tidak boleh gegabah dan juga asal-asalan karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di dunia bahkan juga di akhirat. Seperti hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Baiklah, sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang analisa spesialisasi pekerjaan. Analisa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, entah itu karangan, perbuatan, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, sedangkan spesialisasi kerja menurut Matis dan Jackson adalah penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Hal ini difokuskan dengan kesesuaian dan pencocokan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan, atau dalam bahasa Inggris knowledge, skill, and abilities orang-orang dengan karakteristik pekerjaan. Nah, jadi analisa spesialisasi pekerjaan itu adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, yang difokuskan dengan kesesuaian dan pencocokan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan seseorang tersebut.
Ada salah satu hadis yang menurut saya sedikit mengulik tentang spesialisasi pekerjaan, yaitu hadis Bukhari yang berbunyi, "Idza duyi'at al-amanatu fantadhir as-sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" "Idza usnidal amr ila ghairi ahlih fantadhir as-sa'ah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Jadi memang di sini sangat jelas sekali bahwa spesialisasi pekerjaan itu memang harus menempatkan seseorang pada pekerjaan yang tepat, yaitu sesuai keahliannya. Kalau misalnya lulusan dari tadris biologi, berarti juga harus ditempatkan sebagai guru biologi. Kalau misalnya lulus dari pendidikan matematika, juga berarti harus ditempatkan di menjadi guru matematika, seperti itu. Setelah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang mekanisme spesialisasi kerja hingga terbentuk departementalisasi. Yang pertama dilakukan adalah pembagian kerja. Pembagian kerja adalah suatu upaya menyederhanakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan juga spesifik. Yang kedua adalah pembentukan departementalisasi. Departementalisasi artinya adalah suatu pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini departementalisasi itu ada dua, departementalisasi fungsional dan juga departementalisasi divisional. Departementalisasi fungsional itu pengelompokan suatu pekerjaan yang berdasarkan fungsi yang sama. Kalau departementalisasi divisional itu pengelompokan pekerjaan berdasarkan produk, langganan, wilayah, dan juga produksi. Nah, di sini saya juga menampilkan gambar mengenai struktur departementalisasi berdasarkan fungsi dan juga divisional. Yang pertama yaitu departementalisasi berdasarkan fungsi. Yang pertama ada direktur utama. Lalu di bawahnya lagi ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer produksi, ada manajer SDM. Lalu di bawahnya juga ada lagi manajer produksi, itu ada bagian produksi, ada bagian pergudangan. Lalu kalau manajer pemasaran ada bagian penjualan, ada bagian promosi. Lalu manajer SDM ada rekrutmen dan seleksi dan juga pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini ini termasuk departementalisasi berdasarkan divisi ya. Ini departementalisasi produk. Nah, departementalisasi produk ini adalah pengelompokan pekerjaan yang dapat diikuti bila jenis-jenis pemrosesan suatu produk dan juga pemasarannya itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi, kalau misalnya ini bagian produksi ya, lalu di bawahnya lagi beda lagi produksinya. Ada yang produksi susu, ada yang produksi sabun mandi, ada yang produksi pasta gigi, ada juga produksi mie instan, seperti itu. Lalu ada departementalisasi berdasarkan geografis atau wilayah. Jadi ini pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi. Jadi misal ini ada bagian penjualan, misalnya jual cimol misalnya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Makassar, ada yang Medan gitu. Kalau departementalisasi berdasarkan pelanggan itu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan jasa atau produk. Jadi di sini misalnya sabun mandi itu biasanya digunakannya oleh siapa saja, ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, dan juga dewasa. Lalu yang terakhir adalah departementalisasi proses, yang artinya adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan atas dasar proses atau peralatan produksi. Jadi kalau misalnya ini ada plant superintendent, ini yang paling atas sendiri ya. Lalu ada planning manager, manajer perencanaan. Lalu ada preparing manager, manajer persiapan. Ada assembling manager, yaitu manajer perakitan atau pemrosesan. Lalu ada lacquiring dan sending manager. Dan yang terakhir ada finishing manager.
Ini sudah finish, tahap finish begitu. Selanjutnya kita ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang jenis dan tujuan departementalisasi. Nah, di sini departementalisasi pengertiannya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Departementalisasi sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu departementalisasi fungsional dan divisional. Pengertian dari departementalisasi fungsional adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan berdasarkan fungsi yang sama atau sejenis. Dan departementalisasi ini itu umum digunakan di perusahaan, lembaga, atau organisasi. Contohnya seperti karyawan dikelompokkan di bagian pemasaran, produksi, atau keuangan, dan lain sebagainya. Lalu pengertian dari departementalisasi divisional adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan berdasarkan produk, wilayah, langganan, dan proses atau peralatan. Lalu ada tujuan departementalisasi. Tujuan departementalisasi ini apa? Yaitu untuk memudahkan suatu organisasi dalam memutuskan pola organisasi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah analisa efektivitas komunikasi sehubungan dengan banyaknya bawahan dalam wewenang seorang pemimpin. Nah, di sini analisa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Lalu arti efektivitas komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau feedback atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif. Jadi, analisa efektivitas komunikasi sehubungan dengan banyaknya bawahan dalam wewenang seorang pemimpin itu adalah penyelidikan tentang bagaimana suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan dan memberikan umpan balik sehingga pesan berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif antara pimpinan dan juga bawahan. Di sini ada 6 cara berkomunikasi yang efektif dengan bawahan. Yang pertama adalah jangan pernah menunjukkan emosi. Jadi sebagai pimpinan kita harus sabar menghadapi karyawan karena kalau kita menampilkan emosi, menampakkan emosi kita, maka karyawan pun nanti takut kepada kita gitu, tidak mau berbicara kepada kita. Lalu yang kedua adalah hindari menggunakan pendekatan anonim. Pendekatan anonim ini maksudnya adalah pendekatan yang rahasia gitu. Kalau cecetan tidak menunjukkan nama atau bagaimana gitu. Jadi menurut saya itu tidak efektif dalam komunikasi dengan bawahan. Yang ketiga adalah gunakan sesi umpan balik. Jadi misalnya ada karyawan yang curhat atau bagaimana, itu sebagai seorang pimpinan harus memberikan umpan balik. Jadi harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu gitu, memberikan masukan. Kalau yang keempat ada jangan berkomunikasi hanya karena Anda perlu berkomunikasi. Jadi usahakan untuk berkomunikasi secara berkelanjutan gitu dengan bawahan. Jadi tidak karena butuhnya saja. Lalu yang kelima ada menghormati masukan dari karyawan. Jadi kita itu sebagai pimpinan harus mendengarkan masukan dari karyawan dan juga menghormatinya. Yang keenam adalah memiliki sikap egalitarian. Maksudnya egalitarian ini adalah tidak membedakan satu dengan yang lain. Jadi haknya sama. Tidak boleh memilih saya harus berbicara dengan karyawan ini, saya tidak mau berbicara dengan karyawan itu, begitu. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu makna pelimpahan wewenang. Nah, pelimpahan wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan tentang apa yang dilakukan oleh seseorang, juga merupakan hak untuk memerintah atau meminta kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, pimpinan akan melimpahkan wewenang pada bawahan untuk bisa melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dari hal tersebut akan muncul kewajiban dalam diri bawahan tersebut untuk bisa bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasannya.
Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu organisasi sangat penting adanya struktur organisasi demi keberlangsungan kehidupan lembaga. Struktur organisasi sendiri adalah bentuk nyata organisasi yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas setiap aktivitas tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.